Saya dulu pernah bilang begitu. Iya, kasarannya ada dana siluman gitu. Penyelundupan. Dan sengaja untuk tidak dibahas. Tidak, PAK baru selesai berarti ya PAK pembahasannya? Baru selesai. Kalau baru-baru ini biasanya Dinda, apa namanya, biasanya masih banyak yang teringat, masih ada dalam pikirannya, masih segar gitu ya. Apa kira-kira yang lain yang menjadi persoalan yang betul-betul terusik lagi, Dinda? Saya kemarin-kemarin ini sempat membaca salah satu media online, ada istilah BTT sekarang, ada istilah apa yang lain-lain. Termasuk juga dalam penanganan COVID ini tidak hanya 100 kurang lebih 140 miliaran yang dulu hasil refocusing, tapi ada lagi 80 miliar di BTT. Itu sebetulnya apa, Dinda? Hasil refocusing kita kan sebetulnya memang 88 miliar toh, Kak. Aslinya? Iya, cuman yang terakhir ada dana lagi transfer dari pusat, itu namanya dana DID. DID? Dana insentif daerah. Itu sebagai reward terhadap pemerintah daerah sejauh mana penanganan dia terhadap COVID. Nah, kebetulan di Bangkalan ini dapat 2 kali, yaitu ada di PMK nomor 87, itu sebesar 12 miliar, Bangkalan masuk 12 miliar sekian ya kurang lebih. Terus yang kedua di PMK 114. Itu berapa miliar? Itu 14 miliar sekian. Jadi keseluruhan 25-an? 27. Oh, 27 masuk reward dari pemerintah pusat, masuk ke kas daerah kabupaten. Ya, betul. Itu masuk dalam pembahasan dari PAK kemarin? Masuk setelah evaluasi. Iya. Maksudnya? Jadi awalnya kan di pembahasan kita nggak tahu nih kalau ada anggaran itu. Setelah ada evaluasi dari gubernur, ini kan hasil evaluasi gubernur ini kan harus diperbaiki, dikembalikan lagi ke Banggar dan TAPD. Kita bahas lagi dana DID itu mau dibawa kemana oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena amanatnya di dana DID di PMK itu, Kak, baik di PMK 87 maupun di PMK khususnya 114 itu amanatnya adalah pemulihan ekonomi. Ya, spesifik itu memang sudah. Enggak, turunnya uang itu dua PMK itu sampai 27 M itu setelah pembahasan PAK apa sebelum? Itu sebelum. Kalau yang PMK 87 sebelum, Kak. Sebelum. Tapi tidak masuk dalam komponen pembahasan yang ada di PAK. Enggak masuk. Pendapatan maksudnya. Enggak masuk. Jadi kita tahunya setelah ada evaluasi gubernur. Nah, saya dulu pernah bilang begitu. Iya, kasarannya ada dana siluman gitu. Penyelundupan. Dan sengaja untuk tidak dibahas. Iya. Lah kita sering begitu itu di mana-mana, bukan hanya di Bangkalan, di mana-mana begitu sering. Ujuk-ujuk setelah menjadi APBD gitu ya. Iya, kan? Ini ada angka naik gitu. Itu ya baguslah kalau sekarang masih ketemu itu. Jadi angkanya 27. 27 itu sekarang itu digunakan untuk apa, Dina? Lah itu juga belum dijawab. Tapi itu sudah masuk ke dalam komposisi. Betul. Yang pembahasan PAK. Jadi kemarin kan waktu kita bahas di Banggar ini kan deadlocknya 3 kali toh, Kak. Deadlocknya 3 kali. Termasuk yang ini khusus yang membahas dana DID loh, Kak. Yang 27. Iya, pasca evaluasi gubernur itu deadlocknya sudah 3 kali. Kalau yang sebelum-sebelumnya ya sudah. Kita hanya nanyanya BTT. Kenapa? Karena koreksinya kita kemarin minta progres serapan dana BTT untuk semester pertama. Mulai dari Januari sampai bulan, Masya Allah. Mulai ada Juni. Sampai Juni. Kita minta itu. Kenapa kita minta? Kita pengen tahu sejauh mana sih serapan pemerintah daerah terhadap dana BTT itu. Karena BTT itu sumbernya adalah dari refocusing dari seluruh sumber dana. Ternyata juga itu nggak dapat. Kita nggak dapat itu, padahal itu sudah jelas. Nggak dapat datanya. Nggak dapat laporan. Nggak dikasih, nggak mau dikasih sama. Loh, kok bilang nggak mau gimana? Dewan itu kan mempunyai hak untuk mengawasi. Kalau memang data-datanya nggak bisa, data-data untuk yang mau diawasi nggak dikasih, ya berarti. Loh iya, nggak dikasih. Ya kita kan gini. Yang di Dewan ini kan jumlahnya kan di Banggar kan 25 orang. Enggak begini, Dinda. Saya ini kan melihat Dinda ini kan masih aktivis gitu. Iya. Tidak akan pernah terima kalau memang haknya itu tidak mau tidak diperhatikan atau tidak dihargai gitu.
Dewan itu sebagai anggota dewan, pengawasan dan mau mengawasi itu kalau nggak ada alat untuk yang mau diawasi, apa yang mau diawasi? Itu secara tidak langsung mafhum mukhalafahnya kan menghalang-halangi tugas kewajiban dewan kalau semacam itu. Tugas kewajiban negara. Masa Dinda hanya diam begitu saja, melolong begitu saja, wong aktivis kok. Iya, bukan melolong gitu Kaliman. Tetap kita sampaikan. Cuman kan begini, bahwa mekanisme pengambilan keputusan di DPRD ini kan ada dua tuh kan. Ya. Yang pertama adalah musyawarah mufakat. Syukur-syukur ini bisa terakomodir. Artinya seluruh peserta rapat, seluruh anggota memafhumi terhadap hal tersebut bahwa ini sebagai langkah yang baik. Cuman ketika terjadi perbedaan pendapat, ternyata musyawarah mufakat tidak bisa tercapai, maka kan mekanisme undang-undang atau PP nomor 12 juga memberikan bukan lobby dulu, voting terakhir. Voting langsung enggak. Oh, dirubah berarti anunya tatibnya. Tatibnya berdasarkan suara terbanyak, bukan voting kalau sekarang, berdasarkan suara terbanyak. Nah, kalau dulu biasanya 3. 1 itu musyawarah mufakat, 2 kalau nggak bisa cross lobby, kalau nggak bisa itu baru voting. Berarti nggak ada lobby ya? Nggak ada lobby. Nggak ada lobby. Jangan-jangan selesai di lobby, ndak ya? Nggak lobby itu juga mekanisme pembahasan, bukan sesuatu yang haram di lobby ini. Enggak ada Kak, enggak ada. Oke. Jadi sampai hari ini apa yang diminta oleh Dinda belum dapat sampai hari ini. Data yang diminta Dinda masalah sampai hari belum. Jadi pengennya kan begini Kak, Iktikat kita itu pengen memperbaiki Kabupaten Bangkalan. Ya. Kenapa? Karena begini, Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu penyangga Suramadu, ya kan. Ini kan posisinya sangat strategis, tapi kita kok terlalu tertinggal jauh dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Termasuk kita ketika dibandingkan dengan Sampang, IKFD kita itu masih di bawah mereka. Indeks kapasitas fiskal daerah kita masih di bawah Sampang, masih tinggi Sampang loh Kaliman. Iya, saya sudah dengar 2 bulan yang lalu itu. Sudah dengar itu. Kita artinya yang Bangkalan yang dekat dengan Suramadu ya Mas. Oke, tidak. Yang tadi itu loh, yang tadi. Data yang diminta oleh Dinda masih belum diberikan sampai hari ini, gitu kan? Itu mestinya jangan dibiarkan terus-menerus begitu, Dinda. Meskipun karena Dinda ini beda dengan yang lain. Dinda ini aktivis. Masa aktivis sama dengan yang lain? Ya sudah dilakukan gitu ya. Itu kan. Oke, satu itu. Yang kedua yang BTT, Dinda masih penyerapan BTT dan penggunaan BTT dan segala macamnya. Nggak ada keterusikan bahwa itu berjalan normal-normal saja. Ya, termasuk itu yang kemarin dibahas Kaliman. Begini ya. Akhirnya ketika hasil evaluasi ini sudah terbit ya, kita akan nanya tentang 2 hal nih. BTT ternyata mereka ngasih data, ya kan? Cuman gelondongan. Itu pun acak Kaliman. Jadi kayak ada kesan dari TAPD pengen bikin Banggar kebingungan gitu, kelimpungan melihat data itu. Padahal datanya cuma 2 lembar sebetulnya. Itu suudonnya Dinda. Harus suudon. Jadi begini Kaliman. Lah, ketika kita lihat ini penyajian datanya, ini kan sudah tidak menunjukkan bahwa penyajian data ini dilakukan oleh birokrasi. Tidak ilmiah banget. Ya kan? Tidak struktural banget. Seharusnya kan penyajian kalau memang temanya adalah COVID, ya penyajiannya juga harus berbasis COVID. Berbasis COVID maksud kami begini. Karena ada 3 hal yang menjadi concern dari Perpres. Iya, dari Perpu itu ya. Ini penyajiannya datanya harus tentang 3 hal. Penanganan kesehatan yang pertama ya kan. Terus yang kedua Japsos, jaring pengaman sosial, yang terakhir adalah pemulihan ekonomi. Yang ini yang harus dilakukan oleh TAPD dalam hal menyajikan data. Yang penanganan kesehatan mana? Dinkes sama RSUD kan begitu. Lah enggak, ini acak. Dinkes terus Dinsos terus loncat lagi kemana? Loncat gitu. Jadi akhirnya kita kritik. Ternyata jumlah serapan sementara ini yaitu 42 miliar. Berarti 50%-an? Masih kurang. Kan penyediaannya 88 Kaliman. Cuman koreksinya begini. Jadi kemarin kita koreksi, sebetulnya yang dibutuhkan berapa sih untuk penanganan kesehatan? Ya kan?
mempertimbangkan dengan zona klarifikasi kedaruratan kesehatan yang ada di Bangkalan kaitannya dengan COVID. Apakah siaga darurat ataukah zona kuning, zona merah ataukah zona hitam dan lain seterusnya. Nah, ini kan juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menjangkau kebijakan yang lain, tidak hanya pada sisi penanganan kesehatan, tidak hanya pada sisi jaringan pengaman sosial, tapi juga pada sisi pemulihan ekonomi. Lah, dalam penggunaan BTT yang kami sedikit kali melihat itu adalah proporsi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengaruh utamaan pemulihan ekonomi. Itu yang menjadi koreksi sebetulnya kemarin. Pengaruh utamanya pada ekonomi. Enggak ada itu. Itu yang kami minta itu, Elman. Enggak, yang data acak itu yang Dinda simpulkan apa? Japsos dengan kesehatan doang. Japsos dengan kesehatan doang. Iya, betul. Sementara di perekonomian nggak ada. Nggak ada. Itu yang kita minta loh. Kan dananya sisa 46 miliar, kan begitu. Sisanya 46 miliar. Kita tanyakan nih, ini sisanya kan 3 bulan sebetulnya. Apa penjelasan dari pihak TAPD tentang masalah ini? Pertanyaan dari Dinda itu. Jadi begini, kita nggak Pak, khawatir untuk 2-3 bulan ke depan ini COVID ini semakin merebak dan seterusnya kan begitu. Alasannya kan ke sana. Khawatir langsung zona apa? Zona umum mungkin. Jadi akhirnya kekhawatiran mereka dana BTT ini nggak cukup ketika digunakan pada awal untuk kegiatan pemulihan ekonomi. Akhirnya untuk kesehatan dan Japsos ini menjadi keteteran. Kekhawatiran mereka begitu. Jadi penggunaan BTT ini menurut Dinda ada semacam kesuudonan ini tidak dilaksanakan dengan sebenar-benarnya gitu ya. Betul. Apalagi penyajian data ketika ada pembahasan antara Banggar dengan Timgar itu cenderung acak-acakan dan tidak sistematis, gitu ya. Karena mereka paham tentang Perpu itu. Sebetulnya mekanisme untuk pencairan dana di BTT itu bagaimana? Normal-normal saja atau memang gimana, Dinda? Kalau biasanya di BTT itu kan lebih mudah untuk mencairkan daripada program-program yang lain. Jadi kan sebetulnya pada sisi pada sisi kajian hukum penganggarannya, Kak. Ini kan begini sebetulnya. Ini kami sampaikan dari awal ketika waktu kita pembahasan di Banggar sebetulnya. Enggak, maksudnya mekanisme pencairannya, Dinda. Iya, ini. Jadi kan begini. Koreksi pertama kami kemarin itu adalah kenapa kok harus diposkan di BTT duit sebesar 88 miliar itu. Kenapa kok tidak langsung diposkan di masing-masing OPD yang menangani terhadap 3 bidang itu, bidang penanganan kesehatan, bidang jaringan pengaman sosial dan juga pemulihan ekonomi. Kenapa kok ditaruh di BTT, kan begitu pertanyaan kami. Kenapa? Karena pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 ya tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana bantuan bencana, di situ dijelaskan Kaliman bahwa yang menjadi leading sektor sebetulnya memang BPBD kalau di tingkat kabupaten atau provinsi daerah ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini yang menjadi leading sektor dalam penanganan bencana kedaruratan, termasuk kedaruratan kesehatan yang sifatnya non alam. Terus yang kedua, bisa jadi dalam mekanisme itu yang diatur oleh peraturan pemerintah itu, dana untuk darurat kesehatan ini bisa juga diposkan langsung ke masing-masing SKPD atau OPD terkait yang menangani terhadap 3 bidang itu. Nah, ternyata mereka memahami berdasarkan SKB 2 Menteri itu Kaliman ya. Itu kan mereka memahaminya begini, bahwa belanja untuk COVID ya ini dibebankan langsung terhadap belanja tak terduga. BTT semuanya. BTT. Termasuk semua tim-tim tim patroli dan macam-macam di BTT semua ya. Betul. Seharusnya bukan begitu, kan begini. Jadi, kok bisa seharusnya itu menyalahi aturan menurut Dinda? Bagi saya menyalahi aturan. Karena begini, Pak. Ketika kita pembahasan di 2019, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di 2020. Ternyata di bulan Maret penetapan Presiden bahwa kita terjadi darurat kesehatan. Akhirnya terbitlah Perpres 8 berapa Kaliman? Instruksi Mendagri lah nomor 1 tahun 2020 Perpu itu. Di sana disebutkan belanja kegiatan
yang tidak mencukup untuk darurat kesehatan ini bisa dilakukan antar bidang, merubah antar bidang, antar kegiatan kan begitu. Merelokasi maksudnya. Ya, bisa begitu. Atau juga kalau memang penyediaannya di BTT ada, silakan bebankan langsung ke BTT. Sejauh mana BTT? Rata-rata kita kan nggak pengen ada musibah. Jadi lamsam kan. Penyediaan BTT-nya ya paling antara 1 miliar, 2 miliar. Ya, kalau kan dulu begitu. Lah sekarang pemerintah Kabupaten Bangkalan ternyata untuk yang perubahan juga ditaruhnya di BTT. Seharusnya bukan di BTT lagi, tapi langsung diposkan ke masing-masing OPD. Bukan di BTT lagi. Jadi pemahamannya, ini pemahaman untuk di BTT ketika kita nggak tahu bahwa yang tahun mendatang ini akan terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan. Lah sekarang kita udah tahu kok kebutuhannya kita apa, sudah ngerti. Kenapa kok harus ditaruh di BTT lagi? Mestinya di SKD masing-masing gitu ya. Mestinya harus di OPD masing-masing, bukan di BTT lagi. Oke, ya. Oke, Dinda, adalah hal lain yang lebih terusik lagi dari sekian yang kita bicarakan ini tentang masalah penganggaran? Enggak ada kayaknya Kaliman, cuman itu aja ya. Jadi itu aja ya. Yang penting-penting saja. PAK sekarang sudah dilakukan di Banggar. Informasinya BUMD di Kabupaten Bangkalan mendapat penyertaan modal lagi katanya. Benar itu Dinda ya? Untuk yang justru menjadi evaluasi Kaliman itu dari gubernur. Refocusing karena nggak bisa. Oh, jadi nggak jadi lagi? Nggak, kecil untuk yang ini. Ada 5 miliar katanya, ada berapa gitu ya? Dari proyeksi pertama kan lebih dari itu. Oh, berarti BUMD di Bangkalan ini sekarang masih perlu penyertaan modal terus ya tiap tahunnya gitu ya? Iya, harapannya ketika penyertaan modal ya surplus valuenya juga harus banyak, kontribusinya ke PAD kan juga harus besar. Mestinya begitu. Logikanya kan begitu. Nah iya, ketimbang di kenyataannya? Ya enggak, maksudnya kan begini Kaliman. Memang BUMD ini kan sebagai badan usaha milik daerah, ya kan, yang sifatnya jadi pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan, kan begitu. Itu namanya BUMD, sifatnya penyertaan modal. Lah, kenapa kok nggak memprakarsai munculnya atau lahirnya pariwisata di Bangkalan? Seperti halnya yang sekarang yang baru-baru ini yang di utara itu apa itu Kaliman? Telango, Banyu Biru, Banyu Anyar, Pandela, banyak. Termasuk yang kalau di sisi selatan itu ada Sukbar, Sukolilo Barat pantai itu. Enggak, maksudnya BUMD yang itu masuk dalam koreksi ya, berarti ya sekarang ya? Tetap masuk. Kebanyakan untuk penyertaan modalnya. Kenapa? Karena posisi kita kan sedang refocusing, sedang COVID kok penyertaan modalnya banyak. Biar lebih memprioritaskan kepada yang menjadi atensi pemerintah pusat itu refocusing Dinda ya. Oke Dinda, terima kasih banyak. Atau memang barangkali masih ada yang lebih penting lagi, ayo kita bahas lebih dalam lagi. Kalau memang untuk sementara dirasa cukup, silakan Dinda lebih dipertegas lagi apa yang penting untuk dipahami oleh pemerintah daerah atau masyarakat agar fungsi dari Dinda sebagai banggar di Kabupaten Bangkalan betul-betul berfungsi, tidak terfungsikan. Silakan Dinda. Ya, dari beberapa yang kita bahas tadi Kaliman ya, ini kan sebetulnya memang merupakan pendapat saya pribadi sebetulnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, tentunya yang masuk dalam alat kelengkapan DPRD yaitu Banggar. Beberapa harapan ke depan ini ada iktikat baik, khususnya dari pemerintah daerah, pihak eksekutif ya, TAPD dan seterusnya, dan dibarengi dengan kesadaran yang sama bagi kami DPRD, bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan yang baik demi mengupayakan Bangkalan ini menjadi lebih superpower dibandingkan dengan daerah kabupaten yang lain. Superpower dalam tanda kutip. Ketika kita super, maka dalam penyediaan dalam pelayanan terhadap masyarakat juga kita sifatnya kan super gitu loh, bukan super mini tapi super power loh Kaliman. Ya. Oke. Itu yang bisa kita sajikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga mudah-mudahan diperhatikan, diseriusi. Ya. Sebetulnya kita tunggu di 2021 nanti pembahasan, kita ramaikan nanti. Ternyata di Bangkalan ini APBD-nya dan segala macamnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.